Halo guys, aku udah di tempat ini nih. Sekali lagi aku sampai bisa. Aduh, pakai backwetek. Udah dapat rasnya nih. Tadi wih, tuh. Aduh, aduh. Mereka weketek. Ayo lo mau kemana? Nah, pencetin terus. Biar ke atas. Aduh. Duh. Mereka beketek. Aku mau dapat pelangi. Tokonya. Pelangi. Aku lagi menuju pelangi. Beketek. Akbar. Ini apa? Sama gedenya buka. Rahasia ini. Oke deh. Aku kesini. Tapi masih bisa gak? Aku bisa lagi. Oh, kesini. Cabe. Oh, ini. Wih, langka juga ya. Jar abangku biasanya di sini yang muncul. Tolong, aku di mesin. Aku tidak bisa berapa-apa. Beketek. Salah pencet. Dah, video ini 4 menit saja
Tidak usah. Eh, 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 eh. Pekwa beketek. Pekede petek. Pekede petek. No. 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 Kias bana.
Keren. Seharusnya di akhir tadi nggak usah buka ini ya, tutupan mulutnya itu. Ya Allah. Serp. Keren. Bro, kalau ada orang ngasih lu 100 miliar rupiah sekarang juga, tapi lu wajib ngabisin salah satu minuman ini, lu pilih yang mana? Pertama, es beku abadi. Baru seteguk, badan lu langsung dingin parah kayak jatuh ke lautan es. Gigi lu sampai gemeter sendiri. Kedua, air asam kiamat. Asamnya kelewatan brutal. Baru nyentuh lidah, muka lu langsung auto mengkerut. Ketiga, lava cabe neraka. Panasnya nggak ngotak. Tenggorokan lu serasa kebakar sambil disiram sambal super pedas. Dan yang terakhir, ini khusus yang udah like dan subscribe. Namanya minuman mimpi. Rasanya bisa berubah jadi semua minuman favorit lu dalam satu tegukan. Mau soda, boba, susu coklat, semuanya ada. Nah sekarang jujur, lu pilih yang mana buat dapetin 100 miliar? Oh. Enggak. Kenapa ya keju baby bell bentuknya bulat bukan kotak segitiga atau bintang? Penasaran deh, aku penasaran banget sama keju satu ini. Kalian pasti tahu lah ini keju baby bell, keju yang bagian luarnya dilapisi lilin dan kalau mau makan lilinnya harus digopek dulu. Yang bikin aku penasaran tuh kenapa bentuknya selalu bulat? Kenapa nggak kotak aja sih? Daripada penasaran banget, jadi aku bakal ubah keju yang bulat ini jadi kotak. Pertama aku mau ubah dulu bentuk kejunya jadi kotak. Ini aku iris bagian petinya biar bentuknya makin kotak. Nah, karena kejunya kotak otomatis nanti lapisan lilin bagian luarnya bentuk kotak juga. Lapisan lilinnya udah aku lelehin nih. Sebelum dicelupin kita kasih kertas dulu. Kalau udah baru deh kita celup kejunya beberapa kali sampai terbungkus sempurna. Oh, keju baby bell kotaknya udah jadi. Sekarang ayo kita bandingkan sama yang bulat. Sebenarnya yang kotak tuh bentuknya oke aja sih. Pas dibuka ternyata yang bentuk kotak tuh nyangkut beda sama yang bulat guys. Dia tuh satu nggak pakai drama nyangkut. Oh jadi ini alasannya keju baby bell bentuknya bulat. Kalau bentuk yang lain kira-kira bakalan nyangkut juga nggak ya? Kenapa ya keju baby bell? I can't move. Bang, pertama kali manusia purba lihat sungai gimana? Jutaan tahun lalu, Australopithecus mulai sering datang ke sungai buat bertahan hidup. Semua lagi bingung, lihat air yang ngalir terus. Dibuka maju, ambil pede. Tenang, gua ahli sungai. Dia ambil daun, taruh di air, daunnya hanyut pelan. Semua langsung panik. Woi, daunnya dimakan air. Juga nengok ke belakang sambil bilang, tenang bro, dia emang suka makan daun. Bang, pertama kali manusia purba lihat
my god! Oh my god! Bagus, bagus. Coca-Cola. Bagus. Lo mejor nunca se menos que en la radio salga esta canción. Hoy por hoy, Coca-Cola. Apa yang terjadi jika kamu memakan mie pedas di setiap planet? Di bumi langsung terbakar. Kamu pikir air akan menyelamatkanmu, tapi itu salah. Justru memperburuk keadaan. Di bulan tidak ada yang berubah, masih terbakar. Napasmu berubah menjadi naga, dan satu hembusan napas membakar seluruh bumi. Di Merkurius sudah panas, tetapi setelah memakan mie pedas, kamu dan planet itu berubah menjadi bintang kedua. Di Mars terbakar begitu hebat sehingga kamu mulai menggali air, dan entah bagaimana kamu benar-benar menemukannya. Di Venus sudah panas, tetapi setelah memakan mie pedas, mulutmu terbakar begitu hebat sehingga kamu mencoba mendinginkannya dengan lava. Di Jupiter setelah memakan mie pedas, kamu menjadi prajurit naga, dan sekarang seluruh planet diselimuti badai api. Di Saturnus setelah memakan mie pedas terbakar begitu hebat sehingga kamu akhirnya membakar cincinnya. Di Uranus sangat dingin, jadi tidak terbakar separah di planet lain. Ini mungkin planet yang paling nyaman untuk memakan mie pedas. Di Neptunus anginnya sangat kencang sehingga setelah hembusan napas berapi-apimu, api menyebar kemana-mana dan bahkan kamu pun terhempas. Di Pluto kamu memakannya dan berubah menjadi sangat merah sehingga Socrates pun dapat melihat penderitaanmu dari bumi. Apa yang terjadi jika kamu memakan mie pedas di setiap Tanpa bulan, tanpa bulan, yang ada malam jadi makin gelap. Nonton aja tuh video gelap. Yang nyetir malam-malam rawan kecelakaan kalau lampu mobil nggak nyala. Cut. Nggak ada bulan, bumi jadi mabuk, putarannya lebih kencang, poros bumi jadi miring. Biasanya 24 jam sehari, sekarang jadi 6 hingga 12 jam sehari. Keadaan makin chaos. Tapi orang ini tetap chill. Yang dikutuk jadi panas. Dari awalnya chill, jadi membara. Es mencair, jadi banjir. Tapi orang ini tetap chill. Pasang surut laut jadi lesu. Cuaca ekstrim gak karuan. Habitat laut jadi melawan. Tanpa bulan. Kalau misalnya jarum jatuh dari langit mendekati kecepatan cahaya, apakah bisa hancurin negara kita? Soalnya jarum besi yang gerak mendekati kecepatan cahaya, walaupun kecil tapi bisa bawa energi setara dengan 1000 bom Hiroshima dulu. Berarti kalau nggak sengaja jatuh ke Jakarta, awas setidaknya 1 kilometer bakal terbentuk. Kedalamannya itu bisa mencapai 100 meter. Ini sama parahnya kalau jarumnya jatuh di lautan, karena bisa bikin lubang raksasa di air dan ciptain tsunami lokal setinggi 15 meter kalau sampai pesisir. Untungnya karena atmosfer bumi tebal, jarum ini bakal tabrakan sama molekul udara di sana dan akhirnya hancur secara instan. Terus untuk gerakin jarum mendekati kecepatan cahaya itu mustahil. Tapi kalau kalian ada ide, bisa komen. Kalau misalnya jarum jatuh dari langit mendekati Awas kamu ya Cherry, aku bilangin ke mak aku, biar mak aku nyariin kamu. Dasar anak emak, sana bilang aja ke mak kamu. Aku bakal bilang juga ke mami aku. Aku harus bilang ke mak. Mak tuh digangguin sama Cherry. Mak pokoknya harus kasih Cherry pelajaran. Berani benar si Cherry. Belum tahu si Cherry kalau emak adalah aku seorang rinduan. Ayo kita ke rumah si Cherry sekarang. Cherry, keluar Cherry. Mami, Sinur sama emaknya udah datang tuh. Dasar Sinur anak emak. Oke, Mami ladenin belum tahu dia siapa Mami. Loh, kamu maminya Cherry, kamu maknya Nur, ini teman emak kecil dulu, teman baik emak. Masuk sini, masuk, teman baik Mami. Ini Cherry. Kok bisa jadi begini? Iya, nggak jadi berantem dong. Awas kamu ya Cherry.
Tolong tahu harga hati. Kalau kamu menang, aku akan cukur kumis. Aku tidak akan mengontrol diagonal itu lagi. Itu pion favoritku. Dear Diary, hari ini aku menang catur lagi. Halo, Aman curigakan. Halo, gelap, mencurigakan. Halo, saya pasang laporan sumur. Kan? Latihan evakuasi masih. Halo, polisi, di sini ada orang kan? Oh ya, Oh ya, Pak. Cip, parkir pukul saya. Aduh, salah nih. maaf masih kamu gak simak. Oi, tujuan lu apa, Cir? Jawab. Ah, Apakah pria Sigma membicarakan tujuannya? kenapa? Guys, kalau karakter kalian bisa terbang bebas, mau nggak? Lihat ini. Bang jelaskan proses kiamat menurut di Al-Quran dengan ilustrasi Universe Sandbox. Terima kasih super thanks-nya. Disclaimer, ini cuma simulasi digital, kiamat asli pasti jauh di luar nalar kita. Karena ini bukan ranah keilmuan saya, pasti banyak kekurangan. Mohon koreksi di kolom komentar jika ada kekeliruan. Selama miliaran tahun, alam semesta bekerja dengan presisi yang sempurna. Namun, Al-Quran mengingatkan, semua ini ada batasnya. Akan tiba masa di mana hukum alam runtuh total. Dimulai saat matahari digulung, cahayanya yang terang akan dilenyapkan hingga padam tak bersisa. Kemudian, saat bulan kehilangan cahayanya, ia akan dipertemukan dengan matahari. Kedua benda langit yang terpisah orbitnya ini kelak akan bersatu dalam kehancuran. Tak berhenti di situ, bintang-bintang pun berjatuhan. Ikatan gravitasi galaksi terlepas, membuat orbit mereka kacau balau dan berserakan. Lalu lautan, bukan lagi memadamkan, air justru dipanaskan hingga membara menjadi lautan api. Langit terbelah, memerah seperti mawar atau kilapan minyak yang terbakar. Bang jelaskan proses kiamat menurut di Al-Quran dengan ilustrasi Universe Sandbox. Jika seorang benar-benar berhenti menyisir rambutnya selama bertahun-tahun, rambut tersebut tidak hanya akan menjadi kusut biasa, lambat laun, helaian rambut akan saling melilit dan membentuk gumpalan padat. Gumpalan ini terus menyatu hingga akhirnya berubah menjadi dreadlock alami, dan jika terus dibiarkan tumbuh, panjangnya bahkan bisa mencapai lebih dari 10 kaki. Di sisi lain, banyak orang mengira kutu rambut hanya berjalan-jalan di kepala dan menyebabkan rasa gatal. Padahal sebenarnya kutu menggunakan mulut kecil yang tajam untuk menusuk kulit kepala. Setelah itu, mereka melepaskan zat khusus yang membuat darah lebih encer agar lebih mudah dihisap. Reaksi tubuh terhadap zat inilah yang akhirnya menyebabkan rasa gatal yang sangat mengganggu. Sementara itu, ada cara modern untuk mengatasi kebotakan melalui transplantasi rambut.
Prosesnya dimulai dengan mengambil folikel rambut dari bagian belakang kepala satu persatu. Setiap folikel mengandung beberapa helai rambut kecil. Kemudian folikel tersebut ditanam kembali ke area yang botak dengan posisi yang disesuaikan mengikuti arah tumbuh alami rambut. Satu, 2, 3 Mei libur, 14 Mei libur, 15 Mei cuti bersama, 16, 17 Mei Sabtu Minggu, 27 Mei Hari Raya Idul Adha, 28, 29 Mei cuti bersama, 1, 2. Kemarin Indo sama Majapahit udah. Sekarang siapa lagi? Bro, aku mau ikut juga boleh? Pak Otoman, kamu mau diadu sama anakmu? Ya, aku pengen kasih dia pelajaran. Boleh sih, tapi jangan galak-galak ya. Nah, ini nih anakku. Hoi, kamu sadar gak kalau bapakmu ini sangat disegani dulu? Bapak, kok hidup lagi? Bukannya Bapak udah jadi hukum? Astagfirullah, anak-anak sekarang gak ada akhlak. Haha, bercanda kok, Pak. Ini mau cobain nggak kebab buatanku? Wah, ini namanya kebab. Aku tahu sih makanan ini dari negaramu, nak. Bapak cobain ya. Oi, katanya mau ngasih pelajaran ke anakmu. Oh iya, lupa. Kamu ini beraninya sogok. Bapak pakai kebab ya. Bapak kesini mau ngasih kamu pelajaran. Aku udah belajar kok, Pak. Hari ini aku pulangnya cepat karena sholat Jumat. Bukan belajar di sekolah. Hah, aduh, pantesan wilayahmu jadi kecil. Anakku bentuknya kayak gini. Aduh. Udah deh, Pak. Aku nggak masalah kok wilayah jadi kecil. Yang penting bisa jualan kebab. Bang, aku beli kebab satu. Indo aku titip satu juga dong. Sudah. Kemarin Indo sama Majapahit udah. Sekarang siapa lagi? Jadi kamu mau pakai lada nggak? Nih, lagi pada makan tuh. Aku mau dong. Oh, kamu mau Siska? Ya udah punya aku aja nih, belum aku makan. Aku bikin yang baru aja. Bagus kalau gitu. Awas Sari, minggir. Aduh, aku lupa belum ambil minum. Aku ambil dulu deh. Saat yang tepat nih aku kerjain Cherry. Kamu Cherry. Cherry nggak suka pedes. Dasar Siska ya, bener-bener dia jahat banget. Awas kamu Siska ya. Siska lihat nggak ada apa? Mana? Abang Ime itu, Cherry kok nggak ada? Mana ih? Orang nggak ada juga. Ya udah pulang. Macem-macem Cherry kamu mau bohongin aku. Cherry kamu mau? Gua pas SD, kenapa mereka nggak cetak duit dan gitu doang? Gua pas dah kerja, kenapa mereka nggak cetak duit dan gitu doang? Misalnya, Anda tinggal di sebuah pulau dengan 100 buah kelapa dan $100. Setiap buah kelapa harganya $1. Anda menghasilkan $1 per hari dan membeli 1 buah kelapa per hari. Jika mereka mencetak uang $100 lagi, sekarang ada $200, tapi tetap hanya ada 100 buah kelapa. Jadi sekarang setiap buah kelapa harganya $2, tapi kamu masih menghasilkan $1 per hari. Kalau gitu pin aja kelapanya. Gua pas
isi-isi jaga penguin, ketuk untuk mengobrol. Ini bentuk asli bumi, dan ini bukan bola sempurna. Selama ini kita diajarin bumi itu bulat, sementara sebagian orang percaya bumi datar, tapi faktanya keduanya nggak sepenuhnya tepat. Para ilmuwan menemukan bahwa bentuk bumi sebenarnya disebut geoid. Artinya, bumi bentuknya tidak rata, tidak juga bola sempurna. Karena rotasi bumi, bagian khatulistiwa sedikit menggebung dan kutubnya agak pepet. Bentuk ini disebut oblate spheroid. Jadi kesimpulannya, bumi memang bulat, tapi bukan bola sempurna. Lebih mirip bola yang sedikit dipencet di atas dan bawah. Menurut lo, bentuk bumi itu bulat, datar, atau geoid? Ini bentuk asli bumi, dan ini bukan bola sempurna. Selama ini kita diajarin bumi itu bulat. Tahu gak sih guys, kalau badai abadi ini kemungkinan menghilang di masa depan? Iya, badai milik Jupiter atau The Great Red Spot kelihatan mengecil seiring abadnya. Diketahui badai ini udah muncul sejak foto pertamanya, yakni pada tahun 1879. Dulu badai ini diperkirakan punya diameter 36.000 km pada abad ke-20. Berarti dari dulu badai ini udah dari dulu badai ini udah menjadi setengah dari ukurannya sampai sekarang. Walaupun kelihatan mengecil, para astronomer masih sulit buat estimasi umur badai ini. Kalau badai ini beneran hilang, ya Jupiter bakalan punya penemuan baru. Tahu gak sih guys, kalau badai abadi ini kemungkinan menghilang di masa depan? Ya, badai milik Jupiter atau The Great Red Spot kelihatan mengecil seiring abadnya. Diketahui badai ini sudah muncul sejak foto pertamanya, yakni pada tahun 1879. Dulu badai ini diperkirakan diameter 30 km pada abad ke-20. Berarti badai ini udah menjadi setengah dari ukurannya sampai sekarang. Walaupun kelihatan mengecil, para astronomer masih sulit buat estimasi umur badai ini. Kalau badai ini beneran hilang, ya Jupiter bakalan punya penemuan baru. Tahu gak sih guys, kalau